يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam-salam kepada Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa siang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, masih diberikan sisa usia oleh Allah. Mudah-mudahan sisa usia kita yang kita tidak tahu sampai kapan sisa usia kita, mari kita terus tingkatkan amal ibadah kita. Tanpa terasa, insya Allah kurang dari 30 hari lagi akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari 6 bulan sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri untuk bertemu bulan Ramadan. Tentunya kita punya cita-cita bahwa di bulan Ramadan ini amal ibadah kita harus semakin baik dibanding bulan Ramadan yang lalu maupun dibanding hari-hari yang lalu. Insya Allah nanti Khotib akan mengupas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban saat ini sudah masuk bulan Sya'ban, itu 1 bulan sebelum Ramadan. Keutamanya apa saja? Apa yang sering dilakukan oleh manusia di bulan ini? Bagaimana menghadapi bulan Ramadan yang akan datang? Mudah-mudahan nanti bisa kita simak, dan insya Allah yang akan bertindak selaku Khotib dan Imam Sholat Jumat siang hari ini yaitu Ustaz Muslimin Amin LC. Beliau berasal dari Makassar dan beliau lulusan dari Livia Jakarta, Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia dan Arab. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Khotib Jumat di Masjid Al-Muhajirin ini setiap Jumatnya dilakukan evaluasi, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang ada semacam liga seperti liga sepak bola, jadi ada promosi dan degradasi. Jadi insya Allah bahwa kami sajikan untuk hadirin sekalian bahwa Khotib Jumatnya adalah Khotib Jumat yang sudah kita evaluasi dan sudah kita pilih dari yang baik juga kita pilih yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Khotib, mari kita simak, bisa kita jadikan referensi untuk amal ibadah kita. Jika nanti ada yang tidak jelas, kurang jelas, silakan dibuka di YouTube kami dengan alamat Masjid Al-Muhajirin Antara Video. Sekali lagi alamat YouTube-nya Masjid Al-Muhajirin Antara Video. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan yang kedua, terima kasih pada jamaah yang telah menyiapkan makanan Jumat Barokah. Alhamdulillah yang ini terkumpul 50 paket makanan Jumat Barokah. Bagi adik-adik dan bapak yang berkenan setelah sholat Jumat dipersilakan menuju ke belakang. Namun mohon maaf apabila ini dari antrian dan dari yang tidak sampai terbagi. Mudah-mudahan lain kali kita bisa jamaah sekalian yang berbahagia. Pelayanan kami yang kami lakukan di Masjid Al-Muhajirin ini, insya Allah dalam 1 pekannya, di samping sholat berjamaah, insya Allah bahwa kita di Masjid Al-Muhajirin punya 11 orang imam, dan alhamdulillah 11-11-nya sudah kami trainingkan, sudah kami berikan pelatihan dan bersandar Al-Fatihah. Namun tentunya setelah mereka punya sanad juga mereka terus melakukan pelatihan khusus untuk Al-Fatihah, sehingga insya Allah makin hari makin baik bacaan Al-Fatihahnya sebagai imam. Dan yang berikutnya bahwa kajian di Masjid Al-Muhajirin untuk kajian bertema yaitu Selasa
bidang akidah sama tafsir Al-Quran. Hari Kamis kajian tentang hadis dan tematik. Hari Sabtu tentang sirah nabawiyah dan fikih, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah. Dan yang berikutnya, setiap Senin pagi dan Rabu pagi ada pelajaran membaca Al-Quran mulai dari nol, mulai dari dasar. Kalau yang Ahad pagi lanjutan, jadi belajar Al-Quran lanjutan setelah hari Senin sama Rabu. Untuk para imam, kami terus berlatih, kami terus belajar untuk memperdalam atau memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya setiap hari Kamis pada Isya sama Jumat pada subuh. Itu khusus untuk imam sholat kami. Untuk ibu-ibu juga pengajiannya dalam satu pekan hanya liburnya Sabtu sama Ahad saja. Jadi Senin sampai Jumat itu ada kajian duha sekitar 11:30 sampai 11:30. Jadi persilakan mungkin ibu-ibu yang belum bergabung dipersilakan memilih waktunya dari Senin sampai dengan Jumat. Bagi anak-anak adalah kajiannya pada waktu sampai Isya, program aktif. Itu saja yang dapat kami sampaikan hadirin sekalian. Mudah-mudahan makin hari amal ibadah kita makin disertai dengan ilmu yang benar, sehingga amal ibadah kita tidak sia-sia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين جماعة Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dari mimbar yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kami mengajak diri kami pribadi dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan takwa kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
sekiranya mereka ingin berangkat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan melakukan persiapan untuk keberangkatan tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keberangkatan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka tidak melakukan persiapan dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kami ketengahkan di awal bulan Sya'ban ini untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa amalan apapun yang kita ingin lakukan, khususnya amalan-amalan yang besar, jika kita menginginkan hasil yang besar, jika kita menginginkan hasil yang maksimal, maka persiapan harus dilakukan dengan maksimal. Bulan Sya'ban ini adalah merupakan pintu masuk bulan Ramadan. Jika kita menginginkan pahala yang besar di bulan Ramadan, jika kita menginginkan panen pahala di bulan Ramadan, maka persiapan untuk sampai bulan Ramadan harus kita lakukan jauh-jauh sebelum bulan Ramadan. Para ulama kita terdahulu, jauh sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka telah melakukan persiapan untuk bisa sampai pada bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Begitu banyak persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Di antaranya adalah hendaknya kita persiapkan ilmu yang matang untuk sampai bulan Ramadan. Karena semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbanding lurus dengan ilmu yang kita miliki. Iman kita akan bertambah ketika kita senantiasa menuntut ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan bulan Ramadan. Maka kita sangat perlu ilmu untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Di antara persiapan juga yang perlu kita lakukan adalah persiapan amal. Bulan Sya'ban ini adalah merupakan tempat kita untuk latihan. Latihan untuk melakukan ibadah-ibadah yang bisa kita lebih maksimalkan di bulan Ramadan. Ibadah sholat misalnya, jangan sampai sholat-sholat kita di tahun-tahun yang lalu masih sama dengan sholat-sholat kita hari ini dan yang akan datang setelah bulan Ramadan. Karena seorang muslim yang sukses adalah orang yang selalu meningkat dari hari ke hari ilmu dan amalannya. Kita misalnya yang masih biasa sholat tidak di masjid, meskipun kita sholat, hendaknya persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah membiasakan diri untuk sholat berjamaah di masjid. Dan itu adalah merupakan komitmen kita jika kita ingin mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan.
Jika kita ingin mendapatkan pahala-pahala yang besar, keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan, hendaknya kita biasakan diri kita untuk bisa beramal jauh-jauh sebelum datangnya bulan Ramadan, termasuk di bulan Sya'ban ini. Salah satu yang membuat masjid-masjid di akhir-akhir bulan Ramadan menjadi sepi karena persiapan ke sana kurang. Banyak orang yang ketika awal bulan Ramadan begitu semangat untuk datang ke masjid, tapi ternyata itu hanya ikut ramai saja. Sekali lagi, itu adalah disebabkan salah satunya karena persiapan kita yang kurang, persiapan ilmu, persiapan latihan beramal untuk sampai di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat yang mulia, Usama bin Zaid. Kata beliau, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa lebih banyak daripada puasa Anda di bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kenapa beliau banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban? Alasannya karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana orang-orang banyak lalai pada bulan ini. Banyak lalai dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, banyak lalai dari kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lalai dengan melakukan amalan-amalan yang tidak produktif. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan lebih banyak amalan di bulan Sya'ban disebabkan orang-orang banyak lalai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kaidah dalam beribadah adalah waktu-waktu di mana orang-orang banyak lalai di waktu-waktu tersebut, maka waktu tersebut adalah waktu yang utama untuk beramal. Malam hari misalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di malam hari. Salah satu penyebab kenapa salat lain menjadi salat yang utama, salat sunnah yang paling utama adalah karena malam hari ketika salat lain itu dilakukan, banyak orang lalai dari waktu tersebut. Kebanyakan orang tertidur pulas mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ketika ada orang yang bangun kemudian melawan hawa nafsu tersebut, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan amalan yang terbaik, amalan yang utama. Maka ketika orang-orang banyak lalai di bulan Sya'ban, banyak orang-orang yang meninggalkan kewajibannya, banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka saat ini orang-orang yang menginginkan pahala yang besar, inilah saatnya untuk kita bisa memperbanyak amalan-amalan di bulan ini. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita tidak menjadi orang kebanyakan tersebut, orang-orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini adalah, kata beliau, huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan-amalan kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan yang telah kita lakukan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja harapan kita ketika amalan-amalan, catatan amalan kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentu menginginkan isi dari laporan tersebut adalah amalan-amalan terbaik kita. Kita tentu menginginkan bahwa isi dari laporan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah berisi amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menginginkan laporan itu diisi dengan amalan-amalan yang justru membuat Allah murka kepada kita. Ini juga menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang utama untuk beramal, meningkatkan amalan-amalan beliau yang tidak dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyebutkan bahwa fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku sangat berharap dan menginginkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sedang dalam kondisi berpuasa. Puasa adalah salah satu fungsinya, yaitu sebagai perisai seorang mukmin. Puasa akan membuat kita, setidaknya orang-orang yang melakukan puasa akan merasa bahwa dia tidak ingin puasanya batal, dia tidak ingin melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasanya bisa batal. Dan itulah fungsi puasa, dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, petunjuk untuk bisa mengisi bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan, dengan persiapan-persiapan menuju bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang perlu kita lakukan khususnya di bulan Sya'ban ini adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk akhirat kita. Jangan sampai doa-doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berisi tentang dunia saja. Hendaknya doa-doa kita isi untuk kebaikan akhirat kita.
agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemampuan, semangat kepada kita untuk beramal, semangat kepada kita untuk menuntut ilmu, semangat kepada kita untuk memperbaiki keluarga kita. Jangan lupa ketika kita berdoa, doakan diri kita, doakan keluarga kita agar mereka bisa beramal seperti yang kita lakukan, agar kita dan keluarga kita bisa selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah yang kedua ini, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة